Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hukum ekonomi syariah di pengadilan agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pradana Inas Yumna, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang dengan NPM 1904040017. Hukum ekonomi syariah di pengadilan agama ini yaitu dalam mata kuliah peradilan agama. Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur persoalan mengenai akidah dan ibadah, melainkan juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar dan etika bermuamalah. Dan selanjutnya yaitu mengenai pengertian ekonomi syariah. Dan pengertian ekonomi syariah itu sendiri yaitu ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Dan fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nas Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari ekonomi syariah itu sendiri ada setiap perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi yang pertama adanya bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berjangka menengah syariah, dan juga adanya sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Untuk selanjutnya ada tugas dan fungsi dari peradilan agama. Yang pertama ada tugas yudisial, yaitu merupakan tugas pokok dari peradilan agama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Tugas yudisial ini merupakan tugas pokok dari peradilan agama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Dan pelaksanaan tugasnya adalah dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat atau perseorangan atau badan hukum. Dan yang kedua adanya tugas non-yudisial. Tugas non-yudisial ini adalah tugas yang diemban oleh pengadilan agama yang tidak terkait dengan teknis litigasi di pengadilan. Contohnya yaitu mengenai tugas yang sifatnya non-yudisial antara lain yang pertama yaitu adanya memberi keterangan dan mempertimbangkan dan dari nasihat tentang hukum Islam kepada lembaga lain yang memerlukannya atau atas permintaan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu memberi pertolongan kepada masyarakat Islam yang memerlukan pertolongan atau bantuan dalam pembagian harta peninggalan atau harta warisan di luar sengketa. Dan produknya bukan putusan, sehingga tidak mengikat bagi masyarakat atau ahli waris yang memintanya. Selanjutnya yaitu ada asas pedoman dalam peradilan agama. Yang pertama adanya asas personalitas keislaman. Artinya apa? Bahwa pengadilan di lingkungan peradilan agama hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam.
Dan indikator untuk menentukan hal ini adalah yaitu yang pertama adanya agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam. Dan yang kedua adanya hubungan hukum yang melakukan berdasarkan hukum Islam. Yaitu yang kedua adanya asas kebebasan. Asas kebebasan ini dimiliki oleh setiap badan peradilan tidak terkecuali badan peradilan agama, dan asas ini ditentukan dalam pasal 4 ayat 3 UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim yang menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman itu dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga adanya asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada asas. Dan asas ini didasarkan pada pandangan bahwa hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan dasar hukum dari asas ini dijumpai dalam pasal 16 UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili atau memutuskan perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili. Dan yang keempat adanya asas hakim wajib mendamaikan hukum Islam. Yaitu Islam mementingkan penyelesaian dengan cara perdamaian sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama bagi pihak yang dikalahkan. Untuk itu, sebelum perkara diperiksa, hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati perdamaian tersebut. Dan ketentuan akta perdamaian sama dengan putusan pengadilan, yaitu mengikat dan dapat dieksekusi. Selanjutnya yaitu kendala dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Faktor penyebab masih adanya perkara ekonomi syariah di lingkungan pengadilan umum tidaklah disebabkan oleh satu pihak saja, melainkan seluruh pihak yang terkait dalam transaksi ekonomi syariah beserta pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa juga ikut menjadi penyebab tersebut. Setidaknya ada 4 penyebab yang dapat dikategorikan itu. Yang pertama yaitu akad yang diperkarakan merupakan akad lama yang mencantumkan pengadilan negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Dan yang kedua yaitu nasabah masih tetap mengajukan perkara di pengadilan negeri meskipun penyelesaian sengketa sudah ditetapkan di pengadilan agama. Dan yang ketiga, pengadilan negeri masih tetap menerima pengajuan perkara ekonomi syariah. Dan yang keempat, pengadilan agama dianggap masih belum siap dan belum menerima perkara ekonomi syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.